This is the last face you will ever see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga keberuntungan selalu menyertai dimanapun kita berada. Kali ini Plastik Ungu akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Island yang dirilis pada tahun 2023. Film yang bercerita tentang balas dendam dari seorang anggota polisi yang mana sang adik tewas di tangan ketua mafia yang dikenal bengis dan brutal. Seperti apa aksi balas dendamnya? Ikuti terus alur cerita film ini. Dan inilah The Island. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah pulau kecil yang mana ada pengusaha kaya raya yang bernama Manuel Alvarez. Dia sedang merayakan ulang tahunnya dan dia dihibur oleh seorang penyanyi perempuan yang bernama Nora yang didatangkan langsung dari ibu kota spesial hanya untuk menghibur pengusaha tersebut. Setelah bernyanyi, Nora dijamu dan diajak ngobrol. Nora juga ditawarkan mengenai karir bernyanyinya agar untuk bisa naik lagi di tangga keartisannya. Kemudian datang seorang pelayan yang bernama Akim. Ketika sedang melayani, ia tak sengaja menumpahkan minuman dan mengenai gaun Nora. Akim sudah meminta maaf atas kelalaiannya tersebut dan Nora pun tidak mempermasalahkan hal itu. Namun tidak buat Alvarez. Dia merasa malu kepada tamunya atas kesalahan yang dilakukan pelayannya tersebut. Hingga inilah yang dilakukan Alvarez. Sorry, ma'am. It's okay. I'm so sorry. Be sorry. Melihat kejadian tersebut, Nora sangatlah terkejut. Dia tak menyangka kalau sosok di depannya adalah seorang mafia yang sadis. Hanya karena masalah sepele, ia tega menghabisi pelayannya tersebut. Sementara itu kita berpindah di kota Los Angeles, yang mana kita diperkenalkan dua orang polisi yang bernama Mark dan Phil. Mereka sedang bertugas untuk mengungkap pengedaran narkoba terbesar di kota tersebut. Dan kali ini mereka sedang menyamar sebagai pembeli untuk menjebak anggota kartel dan mendapatkan barang haram tersebut yang sebelumnya sudah mereka pesan. Setelah itu muncul mobil mereka dan dua orang dari mereka yang bernama Iyo dan Rosso. Mark mendatangi mereka dan mulai bertransaksi dengan diperlihatkan barang haram tersebut. We're good. Give him the money. Sedangkan Phil sendiri akan mengambil uang dari bagasi mobilnya dengan dikawal oleh Rosso yang membawa senjata. Ketika semuanya sudah sepakat, Phil menyerahkan uang di tasnya dengan cara melemparkan ke tanah yang memancing kemarahan Rosso dan perkelahian pun terjadi. Assume you don't speak English. Hey, shut the fuck up. Was not. Awalnya Phil kewalahan melawan Rosso yang tak seimbang dengan postur tubuhnya. Namun dengan kegigihannya, akhirnya Phil pun dapat menumbangkan Rosso. Dan Mark yang dengan mudah menekuk Iyo dengan sekali tendangan. If you can't afford an attorney, Namun setelah itu Mark yang mendapatkan telepon yang mengabarkan berita duka hingga mengharuskan Mark harus pulang ke kampung halamannya. Diketahui seorang pelayan yang dibunuh dengan sadis itu adalah adik kandung dari Mark sendiri yang ditemukan terkapung di tepi laut. Mark adalah seorang polisi yang ditugaskan di kota Los Angeles. Dia mempunyai seorang ibu dan adik laki-laki yang bekerja sebagai pelayan di rumah Manuel Alvarez. Setelah proses pemakaman Akim selesai, satu persatu teman dan kerabat Mark menyampaikan rasa belasungkawanya kepada Mark dan ibunya. Tak terkecuali dengan Manuel Alvarez yang bersikap seperti tak tahu menahu atas tewasnya Akim, yang padahal sebenarnya ialah yang membunuh Akim. I can do for you. Please let me know. Setelah sampai di rumah, ibu Mark yang merasa terpukul atas kematian anaknya itu, ia meminta kepada Mark untuk tidak lagi meninggalkan dirinya. Karena selama Mark pergi,
Kampung mereka mengalami perubahan selama 7 tahun terakhir. Dan Mark pun berjanji kepada ibunya secepatnya akan menemukan pembunuh adiknya itu. Dan kita berpindah pada saat Mark mendatangi kantor polisi dan menemui polisi yang bernama Ned untuk mencari info tentang perkembangan kasus kematian adiknya. Diketahui Ned adalah teman baik Mark saat mereka masih bertugas di kampung tersebut. Polisi Ned berasumsi kalau kematian Hakim adalah salah satu insiden dari maraknya para gangster yang semakin banyak di kampung tersebut. Karena setelah Mark meninggalkan kampung halaman, muncul beberapa anggota gangster dan meningkatnya pengedaran narkoboy serta kejahatan yang merajalela di kampung tersebut. Setelah itu Mark juga mendatangi mantan istrinya yang bernama Akilah yang berprofesi sebagai guru bela diri. Diketahui dulunya mereka adalah pasangan suami istri yang serasi. Namun karena perbedaan prinsip yang memaksa mereka harus berpisah. Akan tetapi keduanya sampai sekarang pun belum mempunyai pasangan lagi. Di sini Akilah bercerita, selama 7 tahun Mark meninggalkan kampung itu, ada seorang pengusaha kaya raya yang bernama Manuel Alvarez datang ke kampung itu. Dan dalam hanya rentang waktu 4 bulan, ia mampu menguasai perekonomian di pulau kecil tersebut. Dan Akilah meyakini kalau ia adalah ketua mafia yang berkedok sebagai pengusaha sukses. Mulai dari bank, hotel, dan perusahaan konstruksi, semuanya dikuasai oleh Manuel Alvarez. Akilah juga meyakini kalau pengedaran narkoba yang dilakukan para gangster, semuanya di bawah naungan Manuel Alvarez. Akilah menceritakan kalau 2 bulan yang lalu, Hakim mulai bekerja sebagai pelayan di rumah Alvarez. Dengan kata lain, mayoritas di kampung tersebut mengandalkan penghasilan dari usaha yang didirikan oleh Manuel Alvarez. Mendengar semua cerita dari Akilah, Mark langsung bergegas menuju tempat Manuel Alvarez. Setibanya di tempat Alvarez, Mark langsung bertanya kepada Alvarez kenapa adiknya bisa tewas. Karena Mark sangat tahu kalau adiknya tipe orang yang tak suka membuat masalah. Namun Alvarez dengan santai menjawab, setelah jam kerja selesai, Hakim keluar pada malam hari dan kemungkinan Hakim berurusan dengan para gangster hingga membuatnya tewas. Setelah itu Alvarez memberikan kertas yang berisikan alamat bar di mana para gangster itu biasa nongkrong di bar tersebut. Sebelum pergi, Mark memberikan sedikit ancaman kepada Alvarez dengan akan datangnya perubahan yang Mark akan lakukan di kampung halamannya agar kampung tersebut terasa akan aman lagi seperti sedia kala. Jadi bersiap-siaplah Alvarez untuk memindahkan usahanya di pulau lain. Setelah Mark pergi, Alvarez meminta kepada tangan kanannya itu untuk menghubungi gangster dari area utara guna menghabisi Mark. Merasa dirinya akan menghadapi masalah besar, Mark mendatangi sahabat lamanya yang bernama Omar. Omar adalah mantan kriminal yang sudah bertaubat. Tujuan Mark menemuinya adalah untuk meminta sebuah paket yang dulunya Mark pernah titipkan kepada Omar, dan sekarang Mark sangat membutuhkan paket tersebut. Sesuai perintah Mark, Omar telah mengubur paket tersebut di sebuah gudang, dan dibalah Mark membuka paket tersebut. Siapa sangka di dalam paket tersebut berisikan beberapa senjata yang akan Mark pergunakan untuk menghabisi para pelaku yang menewaskan adiknya. Malam harinya, Mark mendatangi bar yang berisikan para gangster. Sebagai polisi, awalnya Mark bertanya baik-baik kepada mereka. Tanpa tidak melukai, Mark hanya bertanya siapa pelaku pembunuh adiknya. Namun kedatangan Mark tak disambut baik oleh mereka, hingga keributan pun terjadi. All I want to know. Setelah Mark membokok mereka semua, datang gangster dari area utara yang akan menghabisi Mark atas perintah Alvarez.
Let's go! Sayang sekali pengejaran terhadap Mark pun mereka gagal. Hingga Alvarez meminta mereka untuk terus melakukan pemburuan Mark di rumah ibunya. Very disappointing. I will deal with your failure. Go to the mother's house. Use her to flush him out. Namun siapa sangka Mark sudah mengetahui kalau mereka akan menuju ke rumahnya. Tipuan kecil pun Mark lakukan untuk mengelabui mereka. Kita berpindah di mana ibu Mark yang sudah berada di rumah Akila. Mark berpikir hanya di rumah Akila ibunya akan aman, dan Mark meminta kepada Akila agar bisa menjaga ibunya dengan baik. You have a first aid kit? Sementara itu polisi Ned mendatangi rumah Mark dan memeriksa tempat kejadian. Mark meminta kepada Ned untuk bisa membantu dirinya dalam kasus kematian adiknya. Mark mencurigai kalau semua ini ada kaitannya dengan ketua mafia, yaitu Manuel Alvarez. Dirinya tak mungkin bisa berjuang sendiri, dan harus ada pihak kepolisian yang bisa membantu dirinya. Di sini barulah Ned menyadari lemahnya pihak kepolisian kalau membiarkan angka kejahatan terus-menerus meningkat di kampung tersebut. Setelah itu Ned memberikan informasi kepada Mark kalau salah satu informan dia mengabarkan pada saat terbunuhnya Hakim, penyanyi yang bernama Nora berada di tempat kejadian. Dan Ned memberi alamat penyanyi tersebut dan menyuruh Mark untuk segera menemuinya. Dan kita diperlihatkan di kediaman Alvarez, yang mana 3 anggota geng dari utara yang telah gagal dalam misinya untuk menghabisi Mark. Mereka disekap dan dihabisi satu persatu karena kegagalannya. Setelah mengetahui alamat Nora, Mark menemui Nora di penginapannya. Awalnya Nora ketakutan melihat Mark yang mengira Mark adalah salah satu dari mereka. Namun setelah Mark menjelaskan data diri dan memperlihatkan rencananya, barulah Nora percaya dan mempersilahkan Mark untuk masuk. If you know the information I'm looking for, then you're not safe. Now, Mark mengenalkan diri kalau dia adalah seorang polisi yang sedang mencari keadilan atas kematian adiknya. Mark meminta Nora untuk menceritakan semua kebenaran atas apa yang menimpa adiknya. Dan Mark pun berjanji setelah itu Mark akan mengeluarkan Nora dari pulau itu. Dan sembari menangis, Nora menceritakan kalau Manuel Alvarez lah yang telah membunuh Hakim. Setelah itu Mark memenuhi janjinya untuk memulangkan Nora dengan dibantu oleh polisi Ned. Seketika sedang di rumah, anak buah Alvarez datang dan mengepung mereka. Hingga Mark bergerak cepat keluar dari rumah itu melewati pintu belakang. we gotta move. Go. Still know how to shoot one of these? Absolutely. Right. Mark meminta bantuan kepada Ned untuk segera datang ke rumah Mark karena beberapa anak buah Alvarez sedang melakukan pengejaran kepada Mark. Dan kita diperlihatkan Alvarez yang sangat marah melihat orang yang sudah tak ada di penginapannya. Meskipun anak buah Alvarez sudah meminta maaf atas kelalaiannya, namun tetap saja Alvarez menyiksa anak buahnya dengan memaksanya menelan obat terlarang.
Dengan situasi yang sementara aman, Mark mendatangi sahabatnya yaitu Omar untuk menitipkan ibunya sementara waktu. Omar yang baik hati menerima ibu Mark dengan senang hati. Begitu juga dengan keluarga Omar. Diana and I wish there was more that we could do to help. Take care of my mother and Akila's mother. Di suatu malam, ketika Mark dan Akila sedang di tempat persembunyiannya, tiba-tiba muncul mobil polisi Ned. Mark mendekati mobil tersebut sembari memanggil-manggil nama Ned. Nate. Nate. Mark? Nate. Namun siapa sangka Ned sudah dalam keadaan babak belur. Ned mengatakan kalau semua ini adalah perbuatan Alvarez dan anak buahnya, sebagai peringatan kalau pihak kepolisian sudah berani mengusik Manuel Alvarez. Deep breaths. Slow. Ternyata anak buah Alvarez sudah mengepung Mark dan Akila, dan terjadilah adu tembak di antara mereka. Akila! Akila dapat mereka lumpuhkan dan membawanya pergi. Mark terus-menerus memberi semangat kepada temannya itu, namun rupanya Ned tak bisa tertolong lagi, hingga ia pun harus tewas. And we played cricket together. He was better than both of us. Adegan berpindah pada saat Mark mendatangi gereja dan berbicara kepada semua orang kalau selama ini warga sudah dibohongi oleh Manuel Alvarez. Karena dengan adanya dia di pulau tersebut, peredaran narkoboy dan kejahatan ada di mana-mana yang membuat kampung itu sudah tak aman lagi. Bukan hanya itu saja, Alvarez juga sudah menculik Akila, dan Alvarez juga yang telah membunuh hakim dan polisi Ned. Hingga Mark meminta kepada mereka, jika ada yang mendengar dan melihat sesuatu yang berkaitan dengan Manuel Alvarez, agar secepatnya menghubungi dirinya di kantor polisi. If you hear or see anything, Beberapa waktu kemudian, ketika Mark sedang di kantor polisi, tiba-tiba muncul partner Mark yang bernama Phil. Awfully young for some CIs. Phil, what the hell are you doing here? Not exactly a war, am I? Phil mengatakan kalau Ned lah yang telah menghubungi dirinya, dan Ned juga meminta kepada dirinya agar bisa membantu Mark untuk membasmi Manuel Alvarez dan komplotannya dari pulau tersebut. You need my help more than I thought. Scene berpindah pada saat Alvarez membuat kesepakatan dengan Mark untuk menukarkan Akila dengan Nora, dan Mark pun menyetujuinya meskipun Nora sendiri sudah Mark pulangkan ke kota asalnya, hingga ia meminta kepada Phil untuk membentuk tim dalam misi penyelamatan Akila. First thing in the morning. Copy that, buddy. Tibalah Phil dan anggota mendatangi markas Alvarez, di mana Akila disekap. Let's move, come on! Dan Mark sendiri mendatangi Alvarez dan tangan kanannya. He's clean. Good. Just need to make a call. What? Got this, huh? Drop it and come out real Okay, that's all I want. I'm with Mark. Okay. Guns. She's safe. Setelah Akila dapat diselamatkan, Phil segera menghubungi Mark. She's safe, Mark. She's safe. Hingga rencana pertukaran pun terganti dengan aksi balas dendam yang akan dilakukan Mark. I don't believe they could hear you. Kill him. Mark menghabisi Alvarez dengan cara yang sama seperti apa yang dilakukan Alvarez ke adiknya. Hell with you. Dan film pun selesai.